Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rahmadia Safitri dengan NIM 101-200-225 dan Wildan Amirul Mukminin dengan NIM 101-200-246. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai klasifikasi. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi, menurut Sulistyo Basuki, dalam Prastawa berasal dari kata Latin yaitu klesis, yang maknanya adalah proses pengelompokan. Artinya, mengumpulkan benda atau entitas yang sama dan memisahkan benda atau entitas yang tidak sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Dalam pengertian secara umum bahwa klasifikasi ialah suatu kegiatan yang mengelompokkan benda yang memiliki beberapa ciri yang sama dan memisahkan benda yang tidak sama. Jenis-jenis klasifikasi. Berdasarkan jumlah kelasnya, maka terdapat dua macam klasifikasi, yakni klasifikasi sederhana dan klasifikasi kompleks. Klasifikasi disebut sederhana apabila jumlah subkelasnya hanya 2. Klasifikasi sederhana ini juga disebut klasifikasi dikotomi. Dari bahasa Yunani, dica sama dengan menjadi 2 dan temein atau memotong. Sedangkan yang disebut klasifikasi kompleks ialah jumlah subkelasnya lebih dari 2. Hukum-hukum klasifikasi, yaitu klasifikasi harus lengkap, klasifikasi harus sungguh-sungguh memisahkan, klasifikasi harus menggunakan dasar yang sama dan konsisten, klasifikasi harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, klasifikasi harus dilakukan secara rapi, klasifikasi harus menggunakan kriteria yang jelas, dan klasifikasi jangan menyederhanakan realita yang sebenarnya. Kesulitan membuat klasifikasi. Dalam membuat klasifikasi terdapat kesulitan-kesulitan yaitu 1. Apa yang benar untuk keseluruhan juga benar untuk bagian-bagian. Kedua, tetapi apa yang benar untuk bagian belum tentu benar juga untuk keseluruhan. Yang ketiga, tidak mudah memisahkan dengan jelas atau sungguh berlawanan. Keempat, penggolongan cenderung hitam putih sebab klasifikasi adalah memisahkan karena ciri khas dan menyatukan berdasarkan kesamaan. Manfaat klasifikasi atau pembagian. Klasifikasi bertujuan untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan sifat atau ciri pada makhluk hidup. Kesamaan-kesamaan atau keseragaman itulah yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengklasifikasian. Jadi suatu taxon atau suatu unit mempunyai sejumlah kesamaan-kesamaan sifat. Semakin rendah tingkatan suatu takson, maka keseragaman individu dalam takson itu semakin dekat kekerabatannya atau kesamaannya lebih dekat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang klasifikasi dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.